rahayu. Mugi-mugi sami rahayu sagung dumadi. Sederek netizen niki kula kerawuhan ingkang rokok badhe nyuwun ngertos napa? Monggo. Nggih Bapak niki kan banyak tembang-tembang Jawa. Betul. Tembang dolanan istilahnya. Nggih. Pasti ada maknanya. Jelas. Jelasnya. Ya, itu sebuah pitutur dari leluhur kita untuk generasi muda. Nah, ini saya mewakili generasi muda pengen tahu makna dari tembang-tembang itu. Yang saat ini kita yang jelas suku-suku Batak itu kan sebagai edukasi lah untuk generasi muda biar tahu ternyata nenek moyang kita itu punya apa istilahnya pesan moral dilewatkan tembang, tutur dilewatkan gending. Betul. Terkait suku-suku Batak itu apa makna dari suku-suku Batak itu sendiri? Ampun. Suku-suku Batak itu tembang itu ada yang menafsiri dilibatkan syariat agama. Iya. Ada juga yang ditafsiri atau dikupas, dionceki melewat budaya Jawa. Di sini yang belum kayaknya kupasan budaya Jawa ya. Tapi semampu saya, sepengetahuan saya, tapi saya mengupas, semoga nanti bisa diterima dengan logika, ya, dengan nalar. Tembang sluku Batak itu cakepane mengkene nek gak bareng-bareng nanti boleh ya. Sluku Batak ela elo siromo menyang Solo payung muda Pak Jentit wong mati ora obah ngedeni bocah yen urip golek duit. Betulnya entah Mak Jentit atau Pak Jentit, atau kalau saya memakai Pak Jentit. Pak Jentit ya? Iya, Pak Jentit. Tapi kalau yang pakai Mak Jentit monggo, sama saja. Mak Jentit berarti dia itu gerakan, kalau Pak Jentit itu seseorang. Sedang jentit, sedang munggil. Bapak sedang munggil. Sluku Batak, sluku ndak ada Batak, sluku maaf ya. Ini sluku. Ini sluku. Tapi kalau sluku Batak ini bersila. Seperti orang semeti, seperti orang meditasi, itu sluku Batak. Bataknya elailo, kepala Batak. Elailo itu ya ada yang dibilang ole-ole, ada yang bilang elailo. Elailo itu juga dikatakan elailu. Ikut-ikutan. Nah, pada saat orang hening yang belum mencapai ke arah ke titik hening, kita itu masih elailu. Sik nyanggone kadonyan, sik nyanggone alam tentrem, katanya masih bingung. Ya, saat otak atau pikiran belum merem itu kita elailu. Tapi setelah kita hening nggak elailu, hanya pikiran satu fokus, bukan menghilangkan pikiran, tapi pikiran itu kita leremi. Sesuatu yang membuat gejolak tadi siang itu di sisi nih urusan kartunya. Kita hening mau ke Solo. Nah, Solo itu apa? Solo itu tempatnya sang raja, digambarkan tempatnya sang raja. Tindak Solo, sowan dateng ingkang ratu. Ratu di sini ratu murid. Tuhan, sang kalik, sang yang menang, sang yang miti. Ya, sejuta nama Tuhan terserah sing ngaturi. Nah, setelah kita sudah ke Solo, itu ketemu hening awas lan eling, kan akhirnya kita ketemu Tuhan tuh singgasananya di alam subur. Jadi kalau kita sudah menyuwungkan tentang kemelekatan dunia, menyuwungkan tentang materi, jadi kita suwung itu bukan berarti meninggalkan sisi materi dunia
Jadi enek sing ngandakne suwung tapi isi. Kosong tapi isi. Kosong tapi isi. Suwung tapi ono tapi suwung. Itu ya sebetulnya di situ. Dia terlihatnya suwung, tapi sebetulnya suwungnya itu meletakkan hal-hal yang bersifat konkret. Contohnya Dunia ini tadi. Karena mau ketemu Sang Ratu neng Solo, ketemu Tuhan yang di singgasana. Nah di situ seseorang itu kalau sudah melepaskan diri, sangune ki mau ya kuwi ngipatake rasa kadunya, ardo puwo-puwo, melepaskan diri dari sebuah kepemilikan. Lah tumpakane ini ke Solo juga punya tumpahan, tapi tidak termaktub dinyanyi di tembang tadi. Wis nalukne 4 perkara di dalam diri kita, artinya menjinakkan nafsu keempat ini untuk sowan tumite. Makanya di Wulang Jawa itu ada sira ora bisa parek mari ingsun Gusti Allah, ingsun pangeran. Yen ora tetumpakan nafsu paweri ingsun. Jadi nafsu itu untuk kita naiki menuju kehargaan Tuhan. Lamun ora numpak iku gak iso betul. Nah, setelah takok iki dereng adoh ngomong ya. Setelah ketemu Ratu ning Solo, lewe payung kutha, orang yang sudah ketemu dengan Sang Ratu. Pribadi kita sudah bertemu karo sing ngomong urip, kita jelas sudah dipayungi. Ya katakanlah dipayungi karaharjan, dipayungi dengan segala sesuatu kebaikan untuk dia agar selama dia menjalankan kehidupan selanjutnya nanti kembali lagi ke sana tetap payungnya itu dibawa ke sana. Jadi payung nanti juga untuk sowan yang terakhir kali dalam bahasa abdine wis neteping wajibing urip kang aran mati nanti ya juga berpayungan itu lagi. Makanya dimetaforsekan wong mati iki mesti kerandane dipayungi. Itu hanya sebuah metaforse. Olehane payung Pak jentit. Nah, orang yang sudah jentit, Pak ini kan tua jentit itu orang yang sudah geduk nih rasa, semelai rasa. Pak jentit jadi sak kepala udah nungging di bawah. Ya, di situ dia sudah merasakan sebuah kegesekan hidup. Wis warek asam garamnya kehidupan, sehingga dia sudah meletakkan sebuah kemelekatan tadi. Dia wis semeleh. Kalau sudah merendah serendah-rendahnya ini kan sudah titik daripada apa ya untuk seleh. Apa? Pasrah bukan berarti menyerah ya. Pasrah bukan berarti menyerah. Mak jentit lulubah wong mati ora bah. Nah, orang yang sudah nak jentit sudah pasrah diri, tidak menginginkan segala sesuatu kayak ini, sudah tidak ubah lagi, yang artinya tidak bergerak untuk meraih sesuatu kemewahan duniawi. Patake babakan dunia, sampai patake babakan dunia dengan nah ngono lho Mas, duniawi ya. Melepaskan duniawi, najan mung butuhin dunia ki mung sak cukupe kanggo urip. Dadi uripe ora kanggo dunia, ning lek golek dunia mung kanggo urip. Lek golek pangan iki mung kanggo urip, tapi uripe ora kangge mangan. Nah, ini akan terbentuk sebagai manusia jati sejati dengan manusia. Istilahnya butuh dunia tapi nggak butuh.
Ya butuh seperlunya, secukupnya. Dia yo ndak kurang, tin yo nggak luwih. Nah ini berarti dia sudah menjadi begawan. Beg itu penuh, gawan itu bekal. Jadi bekalnya sudah penuh. Ini bekal batin, bukan bekal lahir. Jadi bekal batin itu ditambah ora-ora, disudo ora kurang, standar. Koyok sumur diciduk ora kurang, ditambah ora luwih. Koyok segoro ditambah ora luwih, disudo ora kurang. Jadi wong sing sluku-sluku bathok pada akhirnya dia menjadi watak segoro. Pak Jendit dulu wong mati. Bah yang obah ngedeni bocah. Lah wong wis jendit kok obah, wis mati kok obah ngedeni bocah. Dalam artinya kok mati beneran secara fisik bukan, sudah mematikan sebuah keinginan. Akhirnya orang-orang kan takut. Karena orang yang sudah mematikan keinginan kok urip maneh. Akibatnya orang jadi takut. Akhirnya orang ini malah lebih daripada raksasa. Dia sudah mati kok sih golek duit, ya berbahaya untuk lingkungan. Pak Jendit lulu lupa, ora ubah, gedeni bocah. Yen urip golek duit, pengertian urip golek duit gak kaya urip awake dhewe ini sesuk golek duit ya. Urip ping daya rasa. Uriping rasa. Golek duit duduk duit druan, duit recehan, mungkin uang apa sanguning lelaku nyang rono. Supaya si Romo nyang Solo kimang oleh-oleh payung muto nanti ya dibawa ke sana lagi. Sowan nyang gone sang ratu. Nah, sangune duduk duit, sangune kimang rasa ngipakne kadunya. Kanthi dasar neng awas lan eling sejatine urip lan eling marang sejatine kang nguripi. Harus imbang, balance. Nah ini harus dilakukan orang-orang seperti kita mestinya. Kita ya mulai belajar melakukan mengkupas dan kita masukkan, kita hayati tembang dolanan suluku-suluku agar kita nanti tidak terblasuk bolak-balik artinya kita untuk mati urip maneh itu namanya seperti reinkarnasi, manjama atau kiamat. Kalau sampean yakin atau enggak yakin itu hak Anda, tapi saya meyakini aku iki urip berarti tahu mati. Nek gak tahu mati aku gak urip. Dan saya hidup ini entah kesekian kalinya saya tidak tahu. Tapi kanggo wong-wong sing wis sithik paningale kuwi tajem, awas sithik paningale. Biar reinkarnasi sekian kali. Aku manjamu ping semini. Manjane enek wong sing ngipakne ngedop ning keramaian, ngipakne kadonyan, urusane mung siji. Bali mula mulawira. Nah, di sini kurang lebihnya. Berarti makna dari suku-suku Bathok keseluruhan itu kita harus meninggalkan dalam artian bisa balance antara dunia sama yang ke depannya itu ya. Ya, kalau dibilang balance enggak. Kalau dibilang balance kita harus memutuskan jangan sampai hal-hal konkret itu, sesuatu materi itu selalu mengotori jadi pulut lenduting urip. Jangan sampai kita selalu berlumuran dengan getahnya dunia. Mulai sidik di resiki. Nek resiki pulut mbek lengogas. Tapi nek ngresiki regeting ati, regeting laku iki muhung mahaseng asamun mantep ning ngarsane Gusti kang boten dak ya Gusti kang boten mati supaya awake dhewe mlaku ning gampang gampil kasar tumuju marang pengayunaning Pangeran. Ini tembang ini sebetulnya tembang-tembang untuk sisi spiritual. Tapi
dipakai untuk lagu dolanan. Dipakai lagu dolanan untuk agar mudah dicerna, mudah diterima dengan kalangan ramai atau kalau orang-orang banyak, agar orang awam nanti ada salah seorang yang mampu mengkumpas esensial tembang tersebut. Itu. Iya, ya. Ini kan dari itu kan bahwa leluhur kita itu ternyata pemikirannya lebih maju, lebih apa ya? Bijak. Lebih bijak, Cerdas dan halus, nyastrani nyurasani laku ning urip iku halus banget, makanya darani jujur. kayak rasa benar-benar di Iya, demikian sing bisa saya kupas. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kececer. mungkin untuk sementara udah paham saya terkait tembang-tembang yang seluruh-seluruh Baduy itu ternyata maknanya itu memang dalam. Kalau ada kekurangannya, saya sebagai manusiawi, Ya, lagi pula usia saya sudah tua, sehingga ada sesuatu yang lupa apa-apa atau bahasa yang kurang berkenan di hati jenengan sekalian, ya saya mohon maaf. terima kasih. Saya mewakili generasi muda. Oke. Mungkin dengan adanya poros sesepuh ya yang bisa membedah tentang tembang-tembang ini, mungkin itulah untuk belajar kita lagi Untuk sebuah pembelajaran. karena pesan-pesan beliau ternyata lebih dalam. Ya, mungkin sekian pokok Iya. Sami-sami. Kula dipun paring. Nggih. Matur banyu rampun di Mas. Kula ngantani Mas Ridra. Nggih. Rahayu. Nggih.